Nah, ini sama halnya dengan umat Islam. Di hadapannya Al-Quran sebagai pedoman, tapi prakteknya, faktanya, tidak semua umat Islam mau menjadikan Al-Quran 100% pedoman hidup. Coba kalau kita baca dari awal sampai akhir, lalu kita cocokkan dengan kehidupan kita, sudah berapa persen isi Al-Quran yang kita amalkan, ya, dari sisi akidah, akhlak, hukum syariat Islam maupun tatanan kehidupan bermasyarakat. Karena kalau kita sekedar menggarisbawahi, Al-Quran dibagi menjadi dua bagian atau dua kelompok, yaitu ayat atau surat Makkiyah dan ayat atau surat Madaniyah. Kita semua tahu yang Makkiyah itu turun di Mekah selama 13 tahun, yang jumlah suratnya ada 85 surat, yang kandungannya 2 poin secara umum, yaitu akidah dan akhlak. Sementara yang turun di Madinah selama 10 tahun ada 29 surat, yang kandungannya garis besarnya berbicara tentang hukum Islam atau syariat Islam seperti puasa, zakat, ya. Kemudian juga tentang kemasyarakatan, bagaimana hidup bermasyarakat, ya, berbuat ihsan, berbuat baik, membangun ukhuwah persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, hablum minan nas, dan lain sebagainya. Itu adalah ayat-ayat Madaniyah. Nah, pertanyaannya, sejauh mana kita sudah menerapkan kandungan Al-Quran, baik yang Makkiyah maupun yang Madaniyah, atau 100% yang ada dalam Al-Quran? Kira-kira kita sudah berapa persen? Ini tanda tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Jamaah Masjid Baitul Syukur yang berbahagia dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan, yaitu sehat walafiat, kenikmatan Islam, iman dan ihsan, sehingga kita bisa menghadiri sholat subuh berjamaah di Masjid Baitul Syukur, dan insya Allah nanti dilanjutkan dengan kajian ba'da subuh. Salawat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, di masjid ini setiap Jumat dilaksanakan kajian ba'da subuh. Dan alhamdulillah Ustadz kita, Ustadz Furqan Hasbi LCMPD telah hadir di tengah-tengah kita. Maka marilah kajian ba'da subuh Masjid Baitul Syukur tanggal 21 Maret tahun 2025 kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ustadz Furqan Hasbi kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Mari kita berbanyak syukur kepada Allah dan berbanyak sholawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan materi tafsir yang hari ini kita masuk ayat 63 di surat Al-Baqarah dan juga nanti sekalian ayat 64 yang akan kita baca penjelasannya dari kitab Tarjamah Tafsir Al-Marawi juz 1 ini yang 2 halaman atau 3 halaman. Nanti saya akan bacanya agak ringkas atau agak lebih awal, lebih cepat, mengingat ini saya juga ada acara berikutnya yang nanti kita terbitnya jam 5:38. Mungkin saya tidak sampai waktu syuruk. Untuk nanti pamit, dan monggo Bapak Ibu kalau mau nunggu sampai syuruk ya kira-kira nanti jam 5:50. Nah, sementara nanti sebelum itu saya sudah pamit ya, nanti berkaitan dengan sholat syuruknya kembali ke masing-masing. Sedikit tambahan sebelum masuk ayat 63 dan 64. Pada pertemuan yang lalu agak sedikit bertanya-tanya berkaitan dengan istilah as-sobiin. Lalu kalau kita mencoba menggabungkan dari sekian pendapat untuk memudahkan ya, pemahaman bahwa kaum Yahudi awalnya adalah sebagai pengikut Nabi Musa alaihissalam, terlepas kemudian ada penyelewengan. Demikian pula kaum Nasrani, istilah untuk pengikut Nabi Isa alaihissalam, sekalipun juga mereka merubah-ubah apa yang ada di kitab Injil. Dan kaum Sobiin ada yang berpendapat ini kaumnya Nabi Daud, yang Nabi Daud mendapatkan kitab Zabur. Nah, ini agak lurus. Jadi Nabi Musa dengan Tauratnya, pengikutnya kemudian disebut Yahudi. Lalu kaum Nasrani dengan nabinya Isa alaihissalam, kitabnya Injil. Dan Sobiin ini umatnya Nabi Daud dengan kitabnya Zabur. Lalu kaum muslimin umatnya Nabi Muhammad SAW dengan kitabnya Al-Quran. Itu lebih mudah dipahami daripada beberapa keterangan kemarin. Definisi Sobiin memang simpang siur dan penuh dengan penafsiran, tapi yang lebih mudah biar tidak menimbulkan banyak tanda tanya, maka dipermudah seperti itu. Baik, kita akan baca 2 ayat. Silakan yang membawa kitab untuk membuka halaman 142 di ayat 63 surat Al-Baqarah dan juga nanti 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma
لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Mari kita perhatikan artinya di ayat 63. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat gunung Turisina di atasmu, lalu kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang telah kami berikan kepada kamu, dan ingatlah apa yang ada padanya, supaya kamu menjadi takwa. Ayat 64. Kemudian kamu berpaling sesudah itu, kalau tidak karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu tergolong orang-orang yang rugi. Keterangan ringkas. Dalam dua ayat ini Allah menyebutkan dua kejahatan lagi yang dilakukan oleh nenek moyang bangsa Yahudi, yaitu sesudah Allah mengambil perjanjian dengan mereka sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 83 ya. Itu nanti kita cek ke depan karena ini belum kita baca, yaitu surat Al-Baqarah ayat 83. Itu ayatnya panjang ya, dan nanti kita akan membacanya. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, la ta'buduna illallah, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan seterusnya nanti kita baca pada waktunya. Lalu mereka terima perjanjian ini, dan kepada mereka diperlihatkan beberapa bukti yang menenangkan jiwa, yaitu gunung diangkat di atas mereka, tampak seperti naungan, sehingga mereka mengira akan jatuh menimpa mereka. Mereka diperintah berpegang teguh kepada kitab dan mengamalkan isinya dengan sungguh-sungguh, agar mereka dapat menyiapkan diri menjadi orang-orang bertakwa kepada Allah dan mendapat ridhonya. Kemudian sebagian mereka ada yang mengingkari dan tidak mau mentaatinya, dan sekiranya tidak karena kemurahan Allah kepada mereka, niscaya mereka menerima siksa di dunia dan rugi kehidupan kebahagiaan di akhirat, tempat menerima ganjaran dan harapan sebaik-baiknya. Akan tetapi kemudian Allah memberikan taufik kepada mereka, kemudian mereka bertaubat dan Allah merahmati mereka, maka diterimalah taubat mereka. Inilah gambaran perjalanan sejarah Bani Israel yang cukup panjang. Mereka diberi anugerah yang begitu banyak. Bahkan ini mukjizatnya unik, gunung diangkat di atas mereka.
Ini kan nggak rasional, tapi itu terjadi. Dan tujuannya biar mereka yakin dan percaya adanya Allah dan untuk mentaati segala perintah Allah. Tapi namanya manusia, tetap saja ada yang kufur, kafir, ingkar. Lalu mereka diharapkan untuk kembali, dan akhirnya mereka mau bertaubat dan diterimalah taubatnya. Begitu rahmat kasih sayang Allah kepada Bani Israel, walaupun sudah ingkar, kufur, tetap kemudian ketika mau kembali bertaubat, mereka taubatnya diterima. Jadi sebenarnya apa yang diinginkan Allah kepada Bani Israel, baik itu kaum Yahudi dan termasuk kaum Nasrani juga, kalau diurut Bani Israel juga, itu mereka untuk selalu berpegang teguh dengan kitab suci yang diturunkan kepada mereka, baik itu kitab suci Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa, atau kitab Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud, atau kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Pada prinsipnya menjadi pedoman hidup mereka untuk menuju kebahagiaan dunia akhirat. Dan ini sama pula dengan umat Islam yang nuzulul Quran atau turunnya Quran itu sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk, dan agar umat Islam ini la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi sama pada prinsipnya. Dan umat Islam sendiri ya kalau diperhatikan hampir mirip-mirip orang Bani Israel juga. Ada yang tetap ingkar atau menerima isi Al-Quran sebagian, meninggalkan sebagian, mau mengamalkan sebagian, meninggalkan yang lainnya. Nah itu kalau diperhatikan, umat Islam yang sering mengkritik Yahudi, umat Islam yang mengkritik Nasrani, itu ternyata ujung-ujungnya ada juga yang mirip dengan mereka. Kita ucapkan na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita terlindung dari hal semacam itu. Allahumma amin. Kita tetap istiqomah di jalan yang benar, kembali kepada Alkitab was sunnah al-maqbulah. Baik, kita akan melanjutkan tafsirnya, diawali dengan wa id akhadna mitsaqakum. Ini bagian awal dari ayat 63. Dan ingatlah kami mengambil janji dari kamu. Pengertian kamu ini Bani Israel, dan Bani Israel yang dimaksud di sini adalah bangsa Yahudi yang awalnya mereka adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam. Yaitu kami berkata kepada mereka, peganglah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati, serta mengamalkannya dengan sebenar-benarnya. Lanjutannya, wa rafa'na fawqakum tur, dan kami angkat gunung Turisina di atasmu. Coba kita baca keterangannya. Ayat ini terjadi sesudah Allah mengambil janji itu agar mereka berpegang pada isi Taurat yang diberikan kepada mereka dengan sungguh-sungguh dan sekuat-kuatnya. Karena dengan lihat gunung terangkat di atas kepala mereka dapat menguatkan keimanan dan menggerakkan perasaan dan intuisi. Sesudah itu Allah menerangkan perjanjian itu dengan firman-Nya. Nah, ini yang kita garis bawahi, mukjizat yang Allah berikan pada Nabi Musa alaihissalam ya, di hadapan Bani Israel, diantaranya adalah gunung diangkat.
ibaratnya batu ya terangkat lalu menaungi ya. Kita bayangkan itu seperti mau kejatuhan batu, tapi itu adalah mukjizat yang tentunya nggak masuk akal ya. Tapi ini Allah yang menjelaskan. Apakah kemudian nanti gunungnya kembali ya seperti semula atau tetap terangkat? Nah ini kan dalam ayat ini baru pada tahapan terangkat. Ini untuk lebih jauh tentang sejarah ini kita harus baca tafsir yang mengandung unsur riwayat panjang ini. Kalau di sini hanya untuk mempertegas bahwa Allah pernah memberi mukjizat ya kepada Nabi Musa berupa pengangkatan gunung di atas umatnya yaitu Bani Israel. Tujuannya biar tambah kuat imannya. Itu pun masih tidak semua umat Yahudi kuat imannya atau percaya dengan kemujizatan itu. Seringkali mereka menuduh Nabi Musa ini ahli sihir. Tongkat berubah menjadi ular dituduh sihir ya kan? Bisa tangannya mengeluarkan cahaya itu dianggap sihir. Tongkat bisa membelah laut dianggap sihir. Jadi semuanya itu tertuduh. Dan pesaingnya itu adalah penyihir betulan, yaitu namanya Samiri. Berarti di masa itu memang banyak para penyihir, sehingga setiap kali ada sesuatu yang luar biasa itu kemudian dianggap sihir. Maka mungkin saja di antara mereka menganggap gunung diangkat itu juga sihir kan? Tidak mengaku sebagai mukjizat. Selanjutnya pada huruf C ini adalah terjemahan dari kata-kata khudhu ma atainakum biquwah. Peganglah teguh-teguh apa yang telah kami berikan kepada kamu, yaitu kami berkata kepada mereka, peganglah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati, serta mengamalkannya dengan sebenar-benarnya. Jadi apa yang ada di kitab Taurat pada prinsipnya sangat baik untuk menjadi pedoman hidup menuju kebahagiaan dunia akhirat. Tapi tetap saja di antara mereka ada yang menolak, mengingkari ya. Jadi ini juga menjadi pelajaran. Jadi terutama bagi umat Islam yang membaca Al-Quran, sejarah di masa lalu ya, ada umat yang mendapatkan kitab suci tapi mereka tidak mau berpegang teguh sehingga tersesat. Nah ini sama halnya dengan umat Islam, di hadapannya Al-Quran sebagai pedoman, tapi prakteknya, faktanya tidak semua umat Islam mau menjadikan Al-Quran 100% pedoman hidup. Coba kalau kita baca dari awal sampai akhir, lalu kita cocokkan dengan kehidupan kita, sudah berapa persen isi Al-Quran yang kita amalkan ya, dari sisi akidah, akhlak, hukum syariat Islam maupun tatanan kehidupan bermasyarakat. Karena kalau kita sekedar menggarisbawahi, Al-Quran dibagi menjadi dua bagian atau dua kelompok, yaitu ayat atau surat Makkiyah dan ayat atau surat Madaniyah. Kita semua tahu yang Makkiyah itu turun di Mekah selama 13 tahun, yang jumlah suratnya ada 85 surat, yang kandungannya 2 poin secara umum, yaitu akidah dan akhlak. Sementara yang turun di Madinah selama 10 tahun ada 29 surat, yang kandungannya garis besarnya berbicara tentang hukum Islam atau syariat Islam seperti puasa, zakat, ya,
Kemudian juga tentang kemasyarakatan, bagaimana hidup bermasyarakat, ya, berbuat ihsan, berbuat baik, membangun ukhuwah persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, hablum minan nas dan lain sebagainya. Itu adalah ayat-ayat madaniyah. Nah, pertanyaannya, sejauh mana kita sudah menerapkan kandungan Al-Quran, baik yang makkiyah maupun yang madaniyah, atau 100% yang ada dalam Al-Quran? Kira-kira kita sudah berapa persen? Ini tanda tanya. Nah, karena maaf, sebagai kita baca Quran baru tahap level 1, baca Quran dapat pahala, itu namanya level 1, dengan keinginan setiap huruf 10 kebaikan. Itu betul, ada dalilnya, ada hadisnya. Tapi masalahnya, apakah baca Quran hanya untuk cari pahala saja, kata saja ini? Kita harusnya Al-Quran di samping kita baca, dipahami dan dijadikan pedoman hidup. Nah, ini yang seharusnya. Tapi ya kembali kepada kita masing-masing. Monggo kita evaluasi lagi, menintrospeksi diri, bermuhasabah. Apakah selama ini kita baca Quran hanya targetnya tilawah saja, hanya membaca dengan harapan dapat pahala, titik. Nah, ini berarti tidak berkembang. Kalau kasarnya ngomong, dari dulu kalau cuma targetnya tilawah dan dapat pahala, kita kelas 1 yang gak naik-naik. Padahal waktu hidup sudah hampir habis ini. Nah, waspadalah, waspadalah. Nah, ini monggo, ini hanya sekedar renungan saja betapa kita sangat lemah sekali terhadap kandungan Al-Quran yang masih banyak belum kita terapkan. Tapi ya husnudzon, kita sudah berupaya, sudah berusaha, hanya saja belum maksimal. Akhirnya dalilnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini ayat bela diri biar aman, ya. Oh, saya sudah berusaha, saya sudah mencoba, sudah memaksimalkan, tapi kemampuan saya cuma sampai di sini. Kan Allah juga berfirman tidak membebani la yukallifullahu nafsan seseorang illa wus'aha, kecuali sesuai dengan usahanya. Itu jadi rada ringan bebannya. Ya, saya ini hanya untuk ayat bela diri namanya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf ini saya harus tuntaskan dulu. Pada kalimat berikutnya kita sampai pada tadi ayat mana tadi yang kita baca, huruf C ya, kemudian huruf D sekarang. Dan ingatlah apa yang ada padanya. Ya, di situ wadhkuru ma fihi, yaitu pelajarilah dan jangan lupa memperhatikan maksudnya serta laksanakanlah hukum-hukumnya. Ini ditujukan kepada orang Yahudi, karena amal itulah yang menjadikan ilmu lebih meresap dalam jiwa. Sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa katanya ilmu itu mengundang amal bila disambutnya dan akan pergi jika dibiarkan. Nah, ini perlu al-ilmu wal amal, ya, ilmu dan mengamalkannya. Maka keadaan orang yang meninggalkan ajaran agama dan melalaikan hukum-hukumnya serupa dengan orang yang menentang, mengingkarinya. Dari hari kiamat nanti patut kalau dia dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta, tidak melihat jalan kebahagiaan dan keberuntungan, sehingga bila dia bertemu dengan Tuhannya akan mengatakan seperti dalam Quran surat Toha surat ke-20 di ayat 125 sampai ayat 126. Ini sekedar untuk mengecek saja berkaitan dengan ayat 125 surat Toha. Ya, di situ
qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Dan dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat. Lalu pada ayat 126, qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dia Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Nah, ini juga semacam ancaman bagi orang yang sudah membaca. Kalau kita sebagai orang Islam membaca Al-Quran tapi tidak mau mengamalkan, itu naudzubillah nanti di akhirat jadi buta. Naudzubillahi min dzalik. Waspadalah. Mumpung kita masih punya kesempatan, maksimalkan. Selanjutnya, maka orang yang menentang ajaran agama, melupakan dan melalaikan hukum-hukumnya, ajaran itu tidak akan mempengaruhi jiwanya. Dengan demikian, Anda dapat mengerti bahwa hujjah akan mengalahkan orang yang hanya melakukan Al-Quran. Ini agak menyinggung perasaan bagi orang yang targetnya hanya memerdukan suara, melakukan Al-Quran, musabaqah tilawatul Quran, lomba, tapi yang dilombakan hanya lagu-lagunya. Ya, satu sisi itu seni, tapi sisi yang lain untuk apa kalau tidak diamalkan? Tidak memperhatikan nasihatnya dan perbuatannya tidak sesuai dengan isinya. Ini sepertinya menyindir para qori yang hanya memerdukan suaranya tapi tidak mengamalkan isinya. Sebab tujuan diturunkannya kitab-kitab ilahi semata-mata untuk diamalkan isinya, bukan sekedar dibaca dengan suara merdu mengalun yang berarti mendepaknya. Imam Ghazali berkata, perumpamaan Allah menurunkan kitabnya kepada hambanya adalah seperti seorang raja mengirim surat kepada salah seorang gubernur yang menyuruh supaya membangun istana untuknya di salah satu daerah kerajaannya. Tetapi sayang, surat itu hanya dibaca saja setiap hari tanpa membangun istana itu. Bukankah gubernur macam ini berhak menerima hukuman dari raja yang mengirim surat kepadanya? Ini singgungan bagi orang yang baca Quran tapi tidak mengerti isinya, tidak mengamalkan kandungannya. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian Allah menerangkan kepada mereka faidah mengingat isi Taurat sebagaimana firman-Nya, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi takwa. Jadi orang-orang Yahudi juga diharapkan agar menjadi orang bertakwa, yaitu supaya menyiapkan jiwa kamu menjadi takwa kepada Allah, yaitu dengan menjalankan hukum-hukum agama secara rutin, akan mematrikan tabiat takut kepada Allah di dalam jiwa, dan dengan demikian akan menjadikan jiwa takwa yang bersih dari kotoran akhlak yang rendah, serta puas lagi diridhoi Tuhannya, kesudahan yang baik disebabkan oleh takwa. Kemudian huruf G ini satu ayat sekaligus. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau tidak karena Tuhan kalau tidak karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu tergolong orang-orang yang rugi. Kalau tidak karena belas kasihan Allah kepadamu serta penangguhan hukumnya, niscaya kamu menjadi binasa oleh sebab
kegelimanganmu dalam kemaksiatan, walhasil kamu berhak disiksa sebab berpaling dari janjimu. Tetapi karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, dijauhkanlah kamu dari siksanya. Jika tidak demikian, tentulah kamu rugi dari kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan apa yang dibaca bermanfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan walaupun ini ayatnya untuk orang Yahudi, juga sebagai pengingat kita sebagai umat Islam yang membaca Al-Quran. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baru terbit matahari, belum waktunya syuruk untuk sholat. Jadi monggo mau menunggu 10 menit atau 12 menit lagi, silakan. Saya pamit dulu. Akhirul kalam, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.